Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dampak negatif maupun positif dari membaca buku Hadrat Masih Maud salam adalah tergantung dari sudut pandang cara berpikir si pembaca tersebut. Berkenaan dengan ini, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, beliau bersabda, saya teringat suatu peristiwa yang darinya dapat diketahui seperti halnya di dalam suatu forum perdebatan, seorang pembicara menyerang lawannya, sehingga terkadang dia kebingungan juga karena apapun yang disampaikan oleh satu pembicara, tidaklah dia mengatakan apa yang dalam hatinya, melainkan bagaimana cara menumbangkan, melawan orang ini. Berkenaan dengan hal ini, Huzur bersabda bahwa terkadang ini menimbulkan kerusakan iman, hal seperti ini. Beliau bersabda, Maulwi Muhammad Hasan Amrohi menceritakan kepada Hadrat Masih Maud salam, Maulwi Bashir Ahmad Sahib, itu beliau adalah pendukung Hadrat Masih Maud salam dan jemaat. Sedangkan Maulwi Muhammad Hasan Amrohi mengatakan bahwa saya saat itu adalah sebagai penentang Hadrat Masih Maud salam. Maulwi Hasan Sahib, orang yang tadi selalu menasihatkan orang lain untuk membaca buku Barahin Ahmadiyah dan mengatakan bahwa orang ini adalah Mirza Sahib, ini adalah mujaddid yang menulis kitab ini. Pada akhirnya saya katakan kepada Muhammad Hasan Amrohi mengatakan, ayo kita dialog kalau begitu. Apakah beliau ini, Mirza Sahib ini mujaddid atau bukan? Bagaimana corak perdebatan kita kali ini? Karena Tuan adalah pendukung Hadrat Masih Maud salam, Tuan tolong baca buku Masih Maud salam dalam corak penentang, sebagai dari sudut pandang penentang. Sedangkan saya yang menentang beliau, saya akan membaca dari sudut pandang mendukung buku beliau. Lalu ditetapkanlah hari untuk membaca buku itu. Keduanya membaca buku Hadrat Masih Maud salam. Hasilnya adalah saya yang sebetulnya sebelumnya adalah menentang Hadrat Masih Maud salam, saya justru malah menjadi Ahmadi. Sedangkan orang tadi yang tadi sebelumnya pendukung Hadrat Masih Maud salam malah menjadi penentang, berbalik. Maulwi Hasan Sahib memahami bahwa sehingga Bashir Sahib tadi beliau kehilangan imannya
dari sisi ilmu nafs, berdebat justru memberikan mudarat, kadang memberikan kerugian yang sangat banyak. Perkara-perkara yang lembut, yang untuk memahaminya setiap mudarris, setiap pembaca itu tidak memahami, tidak ahli dalam hal itu. Jadi meskipun itu suatu perkara yang baik, tapi dipandang dari sudut pandang yang buruk dan berupaya untuk itu, maka dia terkadang bisa tersandung orang itu. Seperti halnya banyak sekali orang yang berkeberatan berkenaan dengan buku Hadrat Masih Maud salam, bahwa kami telah membaca ini dan tertulis ini seperti ini, karena mereka itu membaca untuk mencari kelemahan, untuk menyampaikan keberatan. Mereka tidak melihat apa latar belakang penulisan buku tadi. Orang yang menyampaikan keberatan tadi, mereka pun bisa menyampaikan keberatan, melontarkan keberatan kepada kalam Allah Ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, berkenaan Quran Karim, bahwa ini bagi Quran Karim, bagi orang mukmin sebagai syifa dan rahmat. Tapi orang yang menentang, orang yang zalim, ini justru bisa memberikan kerugian bagi mereka, orang yang zalim tadi. Lalu akan lebih melontarkan keberatan lagi kepada Allah Ta'ala maupun kepada Islam. Jadi, apakah meskipun itu kalam Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, tidak akan bisa memberikan manfaat sebelum dia menyucikan hati dan berupaya untuk membacanya. Berusaha membaca buku itu dengan hati yang suci, yang bersih. Lalu berkenaan dengan pentingnya salat, Hadrat Muslim Maud meriwayatkan Hadrat Masih Maud salam, suatu ketika Hadrat Masih Maud salam pergi untuk menghadiri persidangan, dan ketika sidang mendengarkan, beliau tiba waktu salat, beliau pergi untuk salat, padahal orang-orang melarang beliau untuk salat. Lalu ketika beliau salat, tibalah panggilan untuk beliau, tapi beliau sibuk dalam beribadah, salat tadi. Setelah selesai salat, beliau datang di pengadilan, persidangan. Sesuai dengan peraturan, jika ada yang seperti itu, bahwa sang hakim bisa memutuskan kepada pihak manapun, bisa kepada pihak penentang yang menentang beliau. Tapi Allah Ta'ala bagaimana ridho dengan amal beliau tadi, yang mendahulukan ibadah tadi, salat tadi, sehingga Allah Ta'ala membelokkan perhatian sang hakim, bahwa orang ini tengah salat, tengah beribadah, sehingga sang hakim tadi tidak menghiraukan ketidakhadiran Hadrat Masih Maud salam, sehingga dan memenangkan kasus itu untuk Hadrat Masih Maud salam. Itu lalu dalam berkenaan dengan pentingnya salat berjamaah dan bagaimana cara Hadrat Masih Maud salam, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, bagaimana kita membiasakan salat berjamaah seharusnya. Beliau bersabda, ada satu cara juga, bahwa biasakanlah untuk membawa anak istri juga untuk salat berjamaah, karena tidak terbiasa sehingga orang-orang ini tidak merasakan bahwa pentingnya salat berjamaah ini, tidak merasa bahwa ini suatu hal yang berharga salat berjamaah ini, karena tidak diajak. Dengan meninggalkan kebiasaan ini, yakni kebiasaan untuk salat terpisah dari salat berjamaah, salat menyendiri, tinggalkanlah itu dan biasakan untuk salat berjamaah. Hadrat Masih Maud salam dalam beberapa kesempatan beliau terpaksa untuk tidak pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Beliau biasa salat di rumah, mengajak anak istri beliau. Dan beberapa kali terjadi beliau secara terpaksa beliau salat menyendiri di rumah. Tapi beliau mengajak istri beliau, dan dengan
anggota keluarga yang lainnya. Jadi hendaknya setiap kita mengajak temannya untuk sholat berjamaah. Jika tidak mendapatkan kesempatan itu, maka dia ajaklah anak istri di rumah untuk sholat berjamaah di rumah. Kalau memang terpaksa tidak bisa pergi. Hendaknya setiap orang mengatur untuk bisa senantiasa sholat berjamaah. Di mana kota itu besar, orang-orang tinggal berjauhan, maka aturlah supaya bisa sholat di mahallahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Jika ada masjid, untuk datanglah untuk ke masjid. Buatlah masjid di tempat itu supaya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah adalah jika terpaksa untuk melaksanakan sholat di rumah, maka ajaklah anak istri supaya anak-anak merasakan pentingnya sholat berjamaah ini. Lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam sangat menekankan hal ini, bahwa laksanakanlah sholat dengan penuh, dengan segala menepati segala peraturannya, dengan segala persyaratannya. Dan ini tapi disebabkan oleh karena kelalaian dan kebodohan kita tidak teratur, itu menjadi suatu hal yang tidak bermanfaat dan lagau. Keindahan salat tadi ada dalam melaksanakan salat dengan indah. Jika tidak dilaksanakan dengan penuh keteraturan, dengan keindahan, maka itu menjadi suatu hal yang tidak bermanfaat. Dan orang salat seperti itu tidak memberikan keberkatan. Hadrat Masih Maud bersabda, orang terkadang salat seperti halnya ayam mematuk biji-bijian. Begitu salat yang seperti itu pasti tidak memberikan manfaat. Terkadang salat yang seperti ini justru bisa menyebabkan laknat bagi kita. Suatu ketika seseorang melantarkan keberatan Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa orang bawahan kami tidak menyampaikan salam kepada saya, kepada kami, katanya. Beliau bersabda, perintah untuk mengucapkan salam adalah sama untuk kedua-duanya, apakah itu atasan maupun bawahan. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya mendengar syair Hadrat Masih Maud alaihi salam, jika dia tidak datang, maka kamulah yang pergi, kamulah yang melakukan, wahai Mir. Apakah dengan cara itu kehormatan kamu akan menjadi menurun? Beliau bersabda, perintah Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, jika saudara kita tidak faham, maka kenapa kita tidak memulai untuk mengucapkan salam? Jika tidak ada perintah bahwa perintah untuk salam itu hanya untuk bawahan saja atau orang kecil. Jika bawahan kita tidak mengucapkan salam, maka bos atasan yang mendahulukan untuk mengucapkan salam. Saya kadang teringat, maka jika saya ingat, maka saya pertama kali mengucapkan salam. Kadang saya lupa, maka orang lain mengucapkan salam. Jadi dalam perkara seperti ini, alih-alih menyampaikan keberatan, hendaknya para nazir ini, anggota PB ini, memberikan contoh suri tauladan dalam hal ini. Dalam pengurus dalam tingkatan manapun, hendaknya mereka memberikan contoh. Dahuluilah untuk mengucapkan salam. Tidaklah penting apakah si bawahan dulu, apa atasan dulu yang mengucapkan salam. Terkadang ada pengurus yang tingkat tinggi, kadang mereka sulit menjawab salam seperti itu. Saya pun mendapat keberatan dari anggota yang menulis surat kepada saya. Jika sang atasan tadi bisa menyampaikan keberatan, maka bawahan pun bisa menyampaikan seperti itu. Begitu malasnya untuk menjawab salam tadi, sehingga dia seolah-olah seperti mendapatkan musibah jika ada orang mengucapkan salam kepadanya. Jadi setiap tingkatan di dalam jemaat ini hendaknya membiasakan untuk mengucapkan salam. Ini merupakan hadis. Ada satu riwayat lagi, Hadrat Muslim Maud, penentangan Hadrat Masih Maud alaihi salam, bagaimana pada zaman beliau itu bisa terjadi. Beliau bersabda
pada bulan Oktober tahun 98, beliau pergi ke Multan untuk memberikan kesaksian. Setelah memberikan kesaksian, ketika beliau pulang, beberapa hari beliau tinggal di Lahore. Ketika beliau melewati gang-gang di Lahore, orang-orang mencaci, menghina beliau. Mereka berteriak-teriak, mencaci maki Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Muslim Maud bersabda, pada saat itu aku berumur 8 tahun katanya. Saya ikut menyertai Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam safar tadi. Para penentang, saya tidak mengetahui apa alasan mereka menentang Hadrat Masih Maud alaihi salam karena saya masih kecil. Lalu saya sangat merasa keheranan di mana beliau lewat, kenapa orang-orang itu bertepuk tangan, bersiul. Ternyata saya ingat ada seorang yang tangannya buntung dan tangan sebelahnya lagi dilipat dengan kain. Apakah itu luka baru atau tidak, saya pun tidak tahu. Orang yang buntung tadi pun ikut bergabung dengan orang-orang yang tadi dan duduk di tangga masjid. Mereka pun bertepuk tangan. Dan mereka berusaha untuk bertepuk tangan orang tadi meskipun tangannya sudah tidak ada. Lalu berteriak-teriak, hai, katanya Mirza, kamu telah pergi dari medan ini. Saya sangat keheranan, khususnya pada orang tadi yang tidak punya tangan, tapi dia berusaha untuk tepuk tangan. Lalu saya menongolkan kepala dari mobil dan melihat cukup lama ke arah orang itu. Lalu dari Lahore beliau kembali ke Qadian. Dalam suatu persidangan, ada majlis, seorang hakim sudah berniat bahwa aku pasti akan menghukum Mirza Sahib ini, katanya. Sang hakim sudah berjanji. Hadrat Muslim Maud bersabda dalam suatu ketika, Hadrat Rasulullah SAW menghitung kaum muslim pada saat itu dan jumlahnya adalah 700 orang. Sahabat bertanya, mungkin Rasulullah SAW menghitung para umat muslim, jangan sampai musuh bisa menghancurkan umat muslim. Dan sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, sekarang jumlah kita sudah 700 ya Rasulullah, apakah itu bisa terfikirkan bahwa ada yang bisa menghancurkan kita? Ini keimanan yang luar biasa. Bagaimana meskipun jumlahnya 700 orang, tidak bisa terpikir bahwa ada musuh yang bisa menghancurkan umat muslim pada saat itu, meskipun jumlahnya 700 orang. Kekuatan iman merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Adalah riwayat Hadrat Masih Maud yang suatu ketika beliau berada di Gurdaspur. Saya ada di sana tapi tidak menyertai beliau saat itu. Ketika peristiwa terjadi, ada seorang teman menceritakan kepada saya bahwa wajah Kamaluddin dan beberapa Ahmadi lainnya sangat ketakutan, khawatir, mengatakan bahwa si hakim yang memimpin persidangan yang pergi ke Lahore, orang Hindu telah memprovokasi dia, hukumlah Mirza Sahib ini, katanya. Meskipun cuma 1 hari saja di penjara misalnya. Ini merupakan pengkhianatan kamu terhadap bangsa, katanya, terhadap kaum. Dan lalu si hakim tadi berjanji bahwa aku pasti akan menghukum Mirza Sahib ini, katanya, menjatuhkan hukuman. Hadrat Masih Maud alaihi salam mendengarkan hal ini, beliau saat itu sedang terlentang, mendengar itu lalu beliau bangkit dan bersabda, Khawajah Sahib, apa yang sedang Tuan bicarakan? Apakah ada orang yang bisa menyentuh singa Allah Ta'ala? Lalu Allah Ta'ala bagaimana menghukum sang hakim tadi? Dia dimutasikan dari Gurdaspur, lalu dilengserkan dari jabatannya, yakni dijadikan munsif, lalu sehingga diputuskan oleh hakim yang lain. Jadi kekuatan iman sangatlah luar biasa dan tidak ada yang bisa menandinginya. Di dalam jemaat ini, dengan ikutnya orang-orang baru, mubayin baru, bisa memberikan manfaat, bisa saja bahwa di dalam orang yang bai'at tadi
janganlah bahagia dengan hanya bertambah dari segi kuantitas saja. Jika dalam di rumah ada 10 liter air, maka tidak akan bisa dicampurkan dengan 10 liter air. Hal yang membahagiakan adalah tingkatkanlah susu dan tambahkan susu. Jadi apakah anggota lama apapun yang lalu, kita harus berupaya untuk meningkatkan keimanan kita. Jika jumlah 700 orang tadi memiliki keimanan bahwa tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghancurkan kami. Jika seperti itu, berkenaan dengan persidangan itu, di tempat lain Hazrat Muslim Maud bersabda, adalah kebiasaan Khawajah Kamaluddin, beliau berbicara ke sana cukup panjang. Beliau bertanya, Huzur, sang hakim pasti akan menghukum Huzur katanya dan menjatuhkan hukuman. Lebih baik Huzur berdamai saja dengan pihak kedua. Lalu Huzur bangkit dari, tidaklah mudah untuk menyentuh singa Allah Ta'ala. Aku adalah singa Allah Ta'ala. Silahkan sentuh singa Allah Ta'ala. Yang terjadi pun seperti itu. Di antara dua hakim yang telah ditetapkan untuk memutuskan anaknya, salah satunya adalah dia gila. Lalu istrinya menulis, karena dia tidak mengimani Hazrat Masih Maud sebagai utusan Allah Ta'ala. Tapi kamu telah menghina seorang muslim yang suci katanya, sehingga anak kamu menjadi gila. Dan orang hakim tadi, sang hakim tadi mengatakan kepada istrinya, perkataan bodoh apa yang telah kamu lakukan? Si hakim pun tidak yakin atas perkataan si istri tadi. Hasilnya adalah anaknya yang kedua justru tenggelam di sungai. Dia pergi ke satu sungai, setengah mandi, lalu si buaya menggigit kakinya dan membunuhnya. Si hakim tadi sudah sedemikian rupa mengganggu Hazrat Masih Maud salam, sehingga pada saat persidangan membiarkan Masih Maud salam berdiri di dalam persidangan. Ketika haus minta air, tidak diberikan air. Suatu ketika Khawajah Sahab itu lalu sang hakim yang kedua pun dilengserkan juga. Kedua hakim ini memang siap untuk menyerang Hazrat Masih Maud salam, dan mereka melihat akibat dari serangan tadi. Hazrat Muslim Maud bersabda, suatu ketika saya pergi ke New Delhi, di stasiun Ludhiana saya bertemu dengan si hakim tadi yang telah memperlakukan Hazrat Masih Maud salam dengan tidak adab. Saya bertemu dengan hakim tadi dan dengan penuh memelas mengatakan kepada saya, doakan saya Tuhan, katanya, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada saya. Saya telah melakukan kesalahan yang besar. Kondisi saya khawatir jangan sampai saya menjadi gila, katanya. Hazrat Muslim Maud bersabda, ini merupakan tanda nyata yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala menzahirkan kebenaran para nabinya di dunia ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, Hazrat Masih Maud salam menceritakan suatu kejadian, ada suatu pencuri datang ke rumah Rustam. Rustam memang seorang petarung dalam peperangan, tapi keahliannya adalah dalam peperangan membawa senjata dan sebagainya. Dia tahu bagaimana cara menggunakan pedang. Tapi tidak mesti dia jago dalam bergulat, dalam bertarung. Lantas si pencuri tadi datang, lalu tadi berupaya untuk menyerang pencuri. Pencuri tadi tahu bergulat, lalu menjatuhkan Rustam. Ketika Rustam merasakan bahwa saya akan dibunuh saat ini, lalu Rustam tadi mengatakan, Rustam telah datang, katanya. Ketika si pencuri tadi mendengar bahwa perkataan tadi, lalu kabur.
si pencuri tadi tidak sadar bahwa dia telah menjatuhkan Rustam, tapi dia malah takut dengan nama Rustam tadi katanya. Padahal dia tengah berantem dengan Rustam sebetulnya. Berkenaan dengan hal ini, beliau memberikan nasihat bahwa terkadang sebagian orang memberikan gosip ke sana kemari sehingga untuk menggetarkan orang-orang. Jika ada di rumah seseorang terbakar rumahnya, maka dia tidak akan terpengaruh. Tapi dia akan ketakutan ketika dia tidak ada mendengar kabar bahwa rumahnya terbakar. Dengan kabar tadi akan merasa lebih ketakutan justru. Lalu beliau bersabda, dalam kondisi peperangan, jatuhnya bom di suatu tempat tidak berbahaya sedemikian rupa sebagaimana ada gosip kabar yang salah bahwa bom telah jatuh katanya. Justru gosip yang salah tadi memberikan kegentaran, lebih menggetarkan daripada kenyataan. Jadi penting sekali untuk menghentikan gosip-gosip, kabar-kabar yang tidak jelas ini. Bagaimana Rustam tadi telah si pencuri telah menguasai Rustam, tapi karena takut dengan nama Rustam, dia justru malah kabur. Jadi gosip tadi, kabar yang salah tadi bisa menggetarkan seseorang, sehingga hendaknya kita terhindar senantiasa dari kabar-kabar yang tidak benar dan kita berusaha untuk menghentikannya. Mukaddamah persidangan Karamdin berkenaan itu, Hadrat Muslim Maud bersabda pada akhir 1902 seorang Karamuddin lalu ada surat panggilan kepada beliau untuk hadir di Jahlam untuk menghadiri persidangan. Lalu beliau pergi ke Jahlam pada saat itu menghadiri persidangan. Ini merupakan tanda pertama untuk kesuksesan beliau, seakan-akan untuk menjawab tuduhan pelanggaran kriminal kepada beliau pergi, tapi bagaimana sangat ramai di stasiun tadi sehingga tidak bisa dibayangkan begitu ramainya orang pada saat itu. Ketika turun beliau di stasiun Jahlam, bagaimana orang-orang begitu banyaknya yang ingin melihat beliau sehingga tidak ada tempat untuk berdiri di platform tadi. Terkadang di luar stasiun pun begitu banyak orang ramai sehingga mobil motor pun susah untuk lewat. Sehingga bupati sana pun sedemikian rupa mengatur untuk beliau mengantar Hadrat Masih Maud alaihi salam menaiki mobil, lalu sehingga sulit untuk menemukan jalan. Dari kampung-kampung datang untuk berjumpa dengan beliau, lebih kurang di tempat itu 1.000 orang baiat kepada beliau. Ketika beliau pergi untuk hadir dalam persidangan, sedemikian rupa banyak orang untuk mendengarkan persidangan, sehingga pengadilan pun sulit untuk mengatur tempat duduk. Orang-orang menyebar di mana-mana. Dalam sidang mendengarkan, beliau dibebaskan dan beliau pulang dengan selamat. Setelah itu, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jumlahnya bertambah. Pada tahun 1903, kemajuan jemaat sedemikian rupa, terkadang dalam satu hari 500 surat datang yang menyatakan ingin baiat, sehingga jumlah anggota jemaat sehingga bertambah ribuan bahkan ratusan ribu. Sedemikian rupa berkembang jemaat pada saat itu, sehingga keluar dari Punjab sehingga masuk ke luar negeri juga saat itu. Saking banyaknya orang yang berminat untuk baiat kepada beliau. Bagaimana Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang telah kurang ajar? Suatu ketika kita pergi ke Lucknow, di sana ada seorang maulwi perbatasan, Abdul Karim namanya, yang sangat menentang jemaat kita.
setelah dia berceramah berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada suatu peristiwa yang dialami Hazrat Masih Maud alaihissalam dan disampaikan dengan hinaan. Peristiwanya adalah suatu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam pergi ke New Delhi katanya. Di sana ada paman Mirza Khairat Delhi. Suatu ketika beliau berniat untuk jahil menjadi seorang inspektur polisi. Lalu datang ke hadapan Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk menakut-nakuti bahwa saya adalah seorang inspektur polisi dan saya diutus dari pemerintah untuk memerintahkan Tuhan untuk segera pergi dari tempat ini. Jika tidak, Tuhan akan mendapatkan kerugian. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak menghiraukan orang itu, tapi sebagian orang meneliti siapa orang ini sebenarnya katanya. Lalu orang tadi malah pergi. Bagaimana Maulwi Abdul Karim Perbatasan tadi menceritakan lagi riwayat tadi. Coba katanya lihat orang yang mendakwakan sebagai nabi, dia pergi ke New Delhi. Ada seorang Mirza Khairat datang kepadanya. Saat itu Mirza Sahib katanya duduk di itu. Padahal dia bohong, padahal Muhammad SAW sedang duduk di halaman rumah katanya saat itu. Ketika Mirza Sahib mengetahui bahwa datang seorang inspektur polisi katanya, lalu Mirza Sahib ketakutan katanya, sehingga turun dari tangga itu tergelincir, sehingga beliau jatuh ke muka, wajah beliau luka. Orang-orang yang mendengar pun ketawa-ketawa mendengarkan hal itu. Tapi apa yang sebetulnya terjadi? Bagaimana Allah Ta'ala mencengkram si Maulwi tadi. Pada malam itu juga Maulwi Abdul Karim dicengkram oleh Allah Ta'ala. Dia setengah tertidur di atap rumahnya di malam hari. Tapi karena di atap rumah tadi tidak ada dindingnya, sehingga tidurnya lelap, sehingga kaki dia keluar dari batas tadi, sehingga jatuh ke bawah. Seketika itu dia mati. Lihatlah, beliau bersabda, jika dia mengetahui bahwa akibat dari pelecehan ini akan dihukum oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan melakukan pelecehan tadi, bahkan dia akan beriman. Tapi keimanan seperti itu tidak memberikan manfaat baginya, karena iman saat itu ketika suatu dalam kondisi gaib pun itu keimanan yang jadi jika ada iming-imingan pahala lantas beriman, maka tidak akan memberikan manfaat keimanan yang seperti itu. Justru dalam kondisi gaib lah yang memberikan manfaat bagi dia. Jadi bagaimana akibat dari pelecehan kepada nabi-nabi Allah seperti itu. Pada hari ini pun orang-orang yang melecehkan, yang menghina, mencaci Rasulullah SAW, beliau adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apakah pelecehan tadi akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala seperti itu? Tidak. Bahkan Allah Ta'ala akan menjadikan orang seperti ini sebagai pelajaran di dunia ini juga. Jadi treatment untuk orang-orang seperti ini tidaklah dengan tangan orang-orang muslim atau tidaklah dengan senapan, melainkan lakukanlah itu dengan doa. Tapi pengetahuan yang hakiki berkenaan hal ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang Ahmadi. Kita hendaknya memasukkan rasa perih kita kepada doa-doa dalam doa-doa kita. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan satu riwayat lagi yang lebih lagi. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Mirza Sahib katanya akan borok, maka dia yang justru yang diberikan borok oleh Allah Ta'ala. Banyak orang yang mengatakan Mirza Sahib akan mendapatkan penyakit taun. Orang-orang justru Allah Ta'ala justru memberikan taun kepada orang seperti itu.
Banyak sekali ribuan contoh-contoh seperti ini. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan bahwa hal itu adalah kebetulan semata. Jadi, ciptakanlah perubahan suci dalam diri, sehingga dunia pun bisa merasakan hal itu. Kondisi kalian adalah kesucian dan ketakwaan kalian, dan pengabulan doa-doa kalian, dan ta'alluq billah kalian. Setelah melihat hal itu, orang justru akan tertarik kepada kalian. Ingatlah, kemajuan Ahmadiyah adalah dengan perantaraan orang seperti itu. Dan tuan-tuan akan sampai kepada makom ini atau mendekatnya. Jika tuan melangkahkan kaki keluar dari itu atau jika duduk di tempat yang bersembunyi, maka meskipun orang-orang akan mendekati tuan, berkumpul di dekat tuan, dan mereka akan masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Ada suatu riwayat yang Hadrat Masih Maud alaihissalam pergi ke Sialkot. Para maulwi memfatwakan orang yang menghadiri ceramah Mirza Sahib, dia akan fasakh nikahnya katanya. Tapi bagaimana daya tarik Masih Maud alaihissalam sehingga orang tidak menghiraukan si fatwa para ulama tadi. Bagaimana si para maulwi tadi menghalangi orang-orang supaya jangan sampai ke tempat Masih Maud alaihissalam, dilempari dengan batu, lalu ditangkap orang-orang yang hadir dalam ceramah Masih Maud alaihissalam supaya jangan mendengarkan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Superintendent polis juga ada di sana, dan dilakukan pengaturan di sana. Untuk menciptakan keamanan atau untuk mengawasi. Ketika orang-orang ribut dan ingin melakukan kefasadan karena ceramah Hadrat Masih Maud alaihissalam didengarkan oleh polisi tadi, mereka pun heran. Dalam ceramah ini yang diserang adalah orang-orang Hindu katanya. Jika bertentangan dengan pemikiran para maulwi, tapi tidak ada keberatan mengenai Islam, apapun yang disampaikan oleh Mirza Sahib itu benar dan terbukti kebenaran Islam di sana. Tapi meskipun demikian, apa alasan orang-orang Muslim ini melakukan kefasadan di tempat ini katanya, menyerang Masih Maud alaihissalam. Meskipun dia pejabat pemerintahan, dia berdiri lalu mengatakan, Mirza Sahib mengatakan katanya bahwa Tuhannya orang Kristen sudah mati. Apa yang menjadi alasan orang Muslim marah dengan pernyataan seperti itu? Hazrat Maulwi Burhanuddin Sahib adalah seorang sahabat Masih Maud alaihissalam yang sangat mukhlis. Berkenaan dengan itu, bahwa sebelum beliau baiat, beliau seorang alim yang sangat masyhur dan sangat terhormat. Setelah menjadi Ahmadi, meskipun beliau kesulitan dalam ekonomi, tapi beliau tidak peduli. Dan beliau melewati kehidupan dengan kemiskinan. Beliau sangat qanaah sekali. Tidak ada yang bisa mengetahui, melihat orang itu bahwa ini beliau adalah seorang kuli katanya, karena beliau sangat sederhana sekali penampilannya. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat cerita beliau ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pergi ke Sialkot, dan di sana terjadi perentangan yang luar biasa. Ketika beliau kembali, ketika para penentang mengetahui bahwa orang ini Ahmadi katanya, lalu mulai menyerang orang-orang Ahmadi itu. Maulwi Burhanuddin Sahib juga mengantar Masih Maud alaihissalam naik ke kereta. Orang-orang mulai melemparkan kotoran sapi dan memasukkan kotoran sapi itu ke dalam mulut beliau. Ketika dilemparkan kotoran sapi, beliau justru malah mengatakan betapa membahagiakannya hari ini katanya. Tidak ada sedikit pun kerutan di kening beliau. Walhasil banyak sekali versi riwayat ini. Maksudnya adalah beliau menzahirkan kebahagiaan dengan
tidak ada kerutan di kening beliau meskipun dilempari kotoran hewan. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Jadi beliau adalah seorang yang mukhlis. Bagaimana beliau masuk jemaat adalah sangat mengherankan. Sebelum pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salam, beliau sudah mengenal Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ada pada permulaan beliau mendengar nama Hazrat Masih Maud alaihi salam, lalu beliau pergi ke Qadian sehingga diketahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam setengah pergi ke Gurdaspur. Mungkin sedang menghadiri persidangan atau alasan lain. Saya pun tidak mengetahui dengan pasti. Lalu Burhanuddin Sahib pergi ke Gurdaspur. Di sana ada Hadrat Hafiz Ahmad Ali Sahib marhum. Beliau pun adalah khadim Hazrat Masih Maud alaihi salam dan selalu tinggal dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam sebelum pendakwaan pun. Hazrat Masih Maud alaihi salam ada di suatu tempat di dalam ruangan. Ada kain menutupi kain. Hazrat Maulvi Burhanuddin memelas kepada Hazrat Hafiz Sahib ingin berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam, tapi beliau melarang karena Masih Maud alaihi salam tengah bekerja sibuk. Hafiz Sahib Hazrat Masih Maud alaihi salam karena sibuk telah melarang saya untuk mengizinkan orang lain untuk berjumpa. Maulvi Sahib terus memaksa beliau bagaimana saya ingin berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Tapi Hafiz Sahib tetap tidak mengizinkan. Bagaimana saya bisa mengizinkan Tuan? Karena beliau telah melarang untuk berjumpa. Tapi setelah perdebatan seperti itu, beliau meminta izin untuk mengintip di celah gordeng yang di dekat pintu. Ya. Lalu bagaimana supaya jangan sampai diketahui oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam bahwa saya tengah mengintip. Lalu pergi ke ruangan itu di mana Hazrat Masih Maud alaihi salam tengah berada, lalu beliau mengintip di balik kain. Ya, beliau melihat Hazrat Masih Maud alaihi salam tengah berjalan dan Hazrat Masih Maud alaihi salam tengah belajar melangkah dengan begitu cepatnya. Hazrat Masih Maud alaihi salam biasa bahwa ketika beliau menulis buku ataupun selebaran ataupun topik apapun, meskipun beliau menulis sambil berjalan dan kadang beliau mengulangi dengan kata-kata beliau dengan suara pelan, pada saat itu beliau pun tengah menulis topik dan beliau sambil berjalan dengan cepat lalu sambil membaca dengan pelan suara sampai di dinding pintu supaya jangan sampai ketahuan oleh Masih Maud alaihi salam bahwa saya tengah mengintip. Saya kabur dari itu. Jangan sampai beliau melihat, katanya. Hazrat Hafiz Ali Sahib bertanya, apa yang terjadi? Apakah sudah minta izin? Saya sudah tahu, katanya sekarang. Bagaimana orang yang berjalan di tempat di dalam ruangan dengan begitu cepatnya, maka dia akan tujuannya adalah sangat jauh, katanya. Pada saat itu beliau sudah meyakini bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam akan melakukan suatu tugas yang luar biasa di dunia ini. Ini merupakan poin, tapi orang yang bisa melihatnya adalah orang yang memiliki pandangan rohani. Tanpa berbicara kepada Muhammad SAW, beliau pergi. Tapi karena sudah terpatri di dalam hati beliau, niat baik beliau tadi, sehingga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk menerima jemaat Ahmadiyah. Baiat akhirnya, Maulvi Burhanuddin. Lalu sedemikian rupa menganugerahkan keikhlasan, sehingga beliau tidak memperdulikan penentangan apapun. Jadi dengan bekerja, Hazrat Masih Maud bersabda, bekerja dengan penuh kegesitan itu memberikan perbedaan. Jadi biasakanlah pada anak-anak untuk bekerja dengan cepat, tapi tidaklah tergesa-gesa, melainkan betul-betul dipikirkan dengan matang. Lakukan dengan tergesa-gesa adalah syaitan, tapi jika dengan dipikirkan terlebih dahulu dan bekerja dengan cepat, itu merupakan tentara Allah Ta'ala. Jadi
Jadi tidak hanya anak-anak saja, para pengurus pun, orang dewasa pun hendaknya bekerja dengan cepat. Karena kita beriman kepada Al-Masih yang waktunya tidak disia-siakan. Yang sangat menghargai waktu. Karena Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada beliau bahwa la yudha'u waktuhu. Tidak disia-siakan waktunya. Disia-siakan. Berkenaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Masih Maud bersabda, saya melihat Hadrat Masih Maud alaihi salam sehari semalam beliau bekerja di dalam rumah, tapi saya pasti melihat bahwa beliau keluar untuk berjalan di luar rumah. Beliau untuk ceramah, tapi beliau pasti pergi keluar untuk berjalan. Meskipun umur beliau sudah 70 lebih, tapi beliau selalu dawam untuk berjalan kaki di luar. Tidak perlu diperdebatkan mengenai masalah umur ini. Terkadang ada beberapa orang yang tapi kira-kira usia beliau lebih dari 70 saat itu. Meskipun umur beliau sudah cukup tua, beliau tetap dawam untuk berjalan di kota, di kampung-kampung. Yang terkadang kita sulit untuk melakukannya. Tapi Hadrat Masih Maud alaihi salam selalu pergi untuk berjalan. Berjalan di udara terbuka sangat memberikan manfaat. Ketika memberikan nasihat kepada jadi bekerja di luar di udara terbuka akan memberikan kemajuan di dalam otak juga, akan menjadikan wujud yang bermanfaat. Jadi para pemuda pun hendaknya memberikan perhatian untuk olahraga di dalam udara terbuka, khususnya mahasiswa jamiah. Sekurang-kurangnya 1,5 jam olahraga di luar ruangan dilazimkan. Jadi sekarang di TV atau olahraga yang ada di TV hendaknya dilarang. Jika tidak ada keterpaksaan, hendaknya dilakukan jalan-jalan atau permainan di udara terbuka di lapangan. Berkenaan dengan itu bahwa para musuh menakut-nakuti anggota dengan kematian. Bagaimana di peristiwa Rijahlam, Maulwi Burhanuddin Hadrat Masih Maud meriwayatkan, Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika pergi ke Sialkot, para maulwi memfatwakan bahwa orang yang hadir dalam ceramah beliau atau mendengarkan, maka nikahnya akan terputus katanya. Karena orang itu adalah kafir dan dajjal. Mendengarkan perkataannya dan membaca bukunya adalah haram. Bahkan membunuhnya adalah bisa mendapatkan pahala katanya. Ini bukan hal baru. Para maulwi selalu mengatakan seperti ini. Tapi dengan keberadaan beliau, dalam keberadaan beliau, tidak ada orang yang berani. Karena saat itu banyak polisi juga dan ada pejabat pemerintahan juga. Dan orang-orang juga banyak. Sehingga orang-orang tidak berani untuk menyerang Masih Maud pada saat itu. Karena 4 penjuru banyak sekali para Ahmadi juga di sana. Mereka pun beriradah untuk mengganggu Hadrat Masih Maud ketika pulang dari sini katanya. Saat Masih Maud menyertai beliau. Ketika Masih Maud pergi dari tempat itu dan naik ke mobil, orang-orang berdiri sampai dari kejauhan dan mulai melempari batu ke mobil beliau. Ada beberapa batu yang mengenai mobil beliau. Mereka sebetulnya menyerang kita, tapi batu mereka mengenai temannya sendiri. Mereka tidak bisa berhasil dalam rencana buruknya itu, tapi para Ahmadi yang hadir di sana dan sebagian dari mereka adalah penduduk desa itu, dan para Ahmadi yang tinggal di sekitar itu. Para penentang mulai menyerang para Ahmadi itu, dan ada Maulwi Burhanuddin juga di sana. Beliau pun ditangkap dan digiring ke sebuah warung, dicaci juga.
Beliau juga dimasukkan kotoran hewan ke mulutnya, ke mulut beliau. Beliau justru malah bersabda, alih-alih marah, Maulwi Sahib tadi, Burhanuddin Sahib tadi, orang yang menyaksikan pada saat itu, justru dengan penuh wajah yang tanpa kerut, beliau mengatakan, betapa beruntungnya pada hari ini, subhanallah. Dan ini bisa dirasakan dengan kedatangan seorang Nabi Allah Ta'ala, katanya. Dan ini merupakan ihsan Allah Ta'ala yang telah memperlihatkan hari ini kepadaku, katanya. Hasilnya adalah, tidak lama kemudian, orang-orang yang menyerang tadi, mereka justru mencaci diri mereka sendiri dan mulai malu, lalu meninggalkan beliau, pergi, kabur. Jadi maksudnya adalah, ketika musuh melihat bahwa orang-orang ini takut oleh kematian, ayo kita takut-takuti, gitu. Allah telah berfirman dalam Quran Syarif, syaitan menakut-nakuti para walinya. Jika ada orang yang ketakutan, maka musuh menganggap bahwa ini adalah orang syaitan, katanya. Tapi jika dia tidak takut, bahkan menganggap penyerangan ini sebagai nikmat Allah Ta'ala, dan bahwa Allah Ta'ala telah mengaruniakan karunia-Nya, kehormatan ini kepadaku, katanya. Ini merupakan ihsan Allah Ta'ala. Saya dipukuli, maka musuh pun akan ketakutan. Akan timbul penyesalan dalam diri para musuh melihat jemaat yang seperti itu, justru yang tidak takut. Berkenaan dengan Maulwi Burhanuddin, ada riwayat lain juga. Maulwi Burhanuddin Sahib seperti adalah sahabat Masih Maud Islam yang sangat mukhlis. Beliau sering bercanda juga berguyon. Karena kewafatan beliau, Had Masih Maud Islam mendirikan Madrasah Ahmadiyah yang di hari kemudian menjadi Jami Ahmadiyah. Itu untuk mengenang kewafatan beliau. Had Masih Maud Islam suatu ketika datang kepada Masih Maud Islam, saya melihat mimpi, katanya, melihat kakak perempuan saya di dalam mimpi bertemu, dia sedang berada di surga. Kakak, katanya, katakan kepadaku bagaimana kondisi kamu di surga sana. Allah, dengan karunia Allah, saya baik-baik saja. Dia menganugerahkan saya tinggal dengan penuh kedamaian di surga ini. Apa yang kamu lakukan di surga, kakak? Katanya. Dia menjawab, ini saya menjual buah-buahan, katanya. Di dalam mimpi, kamu ini aneh, katanya, meskipun kamu sudah di surga tetap aja menjual buah-buahan, katanya. Karena di keluarga beliau sangat miskin, sehingga mimpi pun sederhana seperti itu. Ahmad Masih Maud bersabda dengan hal itu, Maulwi Sahib, takbirnya adalah lain. Tapi di dalam mimpi pun Tuhan tetap condong untuk berguyon, ya, katanya. Ahmad Masih Maud bersabda, bir adalah buah surgawi. Maksudnya adalah kecintaan yang sempurna, yang selalu abadi. Karena sidra adalah makam muhabbat ilahi yang abadi. Takbirnya adalah, aku akan membagi kecintaan Allah Ta'ala kepada orang-orang. Kecintaan yang abadi tadi kepada orang-orang. Lalu beliau bersabda, maksudnya adalah, pada umumnya tinggal di suatu tempat dan dia bekerja di sana. Tidak juga setelah mati pergi ke surga hanya ketenangan-ketenangan, bekerja juga di sana. Seperti yang dikatakan oleh kakak beliau tadi, apa yang dilakukan di sana. Jika terfikir oleh seseorang bahwa ini adalah waktu untuk bersenang-senang, maksudnya adalah dia telah kehilangan keimanan. Karena ketenangan yang dimaksudkan oleh Islam adalah bekerja. Allah Ta'ala dengan jelas berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ketika kalian selesai, maka lakukanlah terus bekerjaan dengan giat dan larilah kepada Allah Ta'ala. Inilah poin yang selalu diingat bagi
tidak ada ketenangan bagi kalian dalam ini, seperti yang dikatakan oleh orang-orang duniawi. Tapi dalam makna janji Quran Karim, yang janjikan oleh Quran Karim, ketenangan tadi, kalian bisa meraihnya dengan mudah. Dunia yang dimaksudkan dunia ketenangan tadi, itu adalah salah maksudnya. Kesenangan yang dicari oleh orang, dia akan buta di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi inilah tugas seorang mukmin untuk menyibukkan diri dalam pekerjaan. Setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, carilah target lain untuk sibuk dalam pekerjaan jemaat. Inilah pedoman untuk mendapatkan kemajuan dalam hidup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Inilah yang menjadi penyebab kemajuan suatu kaum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر